Selamat pagi, jumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta di Sapaan Inspirasi Pagi. Hari ini Senin Pahing 13 September 2021. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah mengenangi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Hanya oleh anugerah Tuhan sajalah kita diperkenankan sampai pada titik kehidupan saat ini. Mari sebelum kita merefleksikan sabda Tuhan, kita mengucap syukur melalui doa. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena kemurahan dan kasih-Mu sajalah kami boleh menikmati segala sesuatu yang baru. Harapan, cita-cita, kehidupan, hari, tanggung jawab yang boleh kami rayakan sampai dengan saat ini. Kami mengimani bahwa semua anugerah Tuhan harus kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak menghayati sabda Tuhan, mohon tuntunan Tuhan supaya kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar, untuk kami lakukan juga dengan baik dan benar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca nats Alkitab yang akan menjadi pijakan dasar di dalam kita merefleksikannya atau merenungkannya. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Demikian narasi Alkitab yang tertulis di Amsal 22 ayat 9. Tema renungan Sapaan Inspirasi Pagi di Senin Pahing 13 September ini adalah tentang membagi berkat. Saudara-saudara, dalam pemikiran umum muncul konsep atau pengetahuan bahwa berbagi akan berkurang. Itu dalam perspektif matematis. Dan perspektif ini akan bertengkar, bermusuhan, berseberangan dengan perspektif iman. Karena dalam perspektif iman, orang yang berbagi justru akan semakin berkelimpahan. Lalu, mana yang benar? Kalau kita melihat dalam perspektif matematis, maka berbagi ya pasti akan berkurang. Orang memiliki 2 dibagi 2 orang ya jatahnya 1-1. Orang punya 10 dibagi 5 ya 2-2. Itu kalau berbagi dalam perspektif matematis. Lalu bagaimana tentang berbagi dalam perspektif iman? Dalam perspektif iman, berbagi adalah menyalurkan apa yang dimiliki sehingga yang lain bisa ikut merasakan. Dalam perspektif iman, setelah berbagi akan ada tindak lanjut, bahwa apa yang ditebar, energi positif yang ditebar atau juga energi negatif akan menemukan bentuknya, lalu pada waktu yang tidak diketahui tetapi pada waktunya akan kembali berbalik dalam sebuah siklus kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, kalau dalam perspektif matematis ya sudah, ketika berbagi ya selesai, habis. Itulah perspektif dalam perhitungan matematis. Nah, dalam kehidupan iman, orang selalu berpikir atau menempatkan harapan di ujung sana bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari tanggung jawab atas kesadaran diri menjadi bagian dari kebersamaan. Makanya penulis Amsal menyaksikan pengalaman itu dengan sangat jelas. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi
berkat rezekinya dengan si miskin. Saudara, si miskin itu bisa bermakna konotatif atau denotatif. Tetapi menurut Amsal, siapapun yang membagi rezekinya akan diberkati. Dan berkat itu bisa dalam wujud kesehatan, persaudaraan, kebahagiaan. Nah, ini berkenaan dengan pengalaman. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara yang mendengar sapaan ini dan sering berbagi, pasti akan mengalami pengalaman spiritual yang tidak bisa digambarkan, berbeda dengan yang berpikiran pelit, picik, karena merasa bahwa apa yang dimiliki, apa yang ada pada diri adalah miliknya, maka tidak mengizinkan siapapun ikut merasakan. Boleh-boleh saja, tetapi bagi saya itu melawan hukum alam, hukum semesta, hukum ilahi, bahwa Tuhan sang pencipta kehidupan ini sudah membuat aturan-aturan atau hukum-hukum bahwa segala sesuatu yang beredar ini adalah bersifat energi yang kekal. Kalau kita punya kekayaan saat ini, punya uang banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak, itu energi yang melekat, energi yang menjadi materi. Itu bukan milik, hanya kebetulan sedang ada. Maka kalau kemudian berbagi, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, suatu waktu dalam siklus yang sulit dimengerti secara matematis akan kembali. Itu yang kemudian direfleksikan oleh iman gereja. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa suka berbagi, maka dia akan mencerminkan orang yang diberkati. Nah, dalam perspektif yang lain, iman Kristen mengajarkan bahwa orang berbagi itu supaya bukan mendapat bagian lagi, tapi karena ungkapan syukur atas apa yang ia miliki. Kesadaran bahwa dirinya hanya sebatas penyalur berkat, itu yang menjadikan orang suka berbagi. Tetapi kalau dikalkulasi di kehidupan dunia ini, memang lebih dominan mereka yang sulit berbagi, bukan sekedar berbagi materi, berbagi pendapat, berbagi pengalaman, berbagi ide, berbagi kesan, berbagi waktu. Contohnya saja, jarang sekali para subscriber saya itu berkomentar di channel ini. Yaitu sebenarnya salah satu contoh cermin bahwa memang sulit berbagi, meluangkan waktu barang 20-60 detik untuk berbagi. Demikian refleksi pagi ini. Sekali lagi kembali ke nats Amsal. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah menyapa kami, mengajar kami melalui Amsal. Engkau mengingatkan kami bahwa keselamatan kami adalah anugerah yang Engkau bagikan. Ampuni kami kalau kami sering enggan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kini kami hendak melanjutkan kehidupan hari ini dengan semangat untuk berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan inspirasi pagi di Perjalanan Semesta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tinggalkan jejak yang baik. Tuhan memberkati.